Selamat pagi Miss Rana dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia pada saat ini akan mewawancarai Saudara Haskel dari kelas 93 mengenai kinerja OSIS sekolah kita. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa saja program kerja yang telah dilaksanakan oleh OSIS SMP sekolah kita? Untuk program kerja yang telah dilakukan oleh OSIS SMP Saking Hasius yaitu seperti membuat event-event yang diinginkan oleh teman-teman kita sekalian, dan juga mereka juga membuat event-event yang menarik dan seru di sekolah kita. Oke, jawabannya sangat menarik. Lalu pertanyaan kedua, di manakah biasanya tempat pelaksanaan kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh OSIS? Misalnya di lapangan kah atau di mana gitu? Kalau biasanya OSIS itu melaksanakan programnya atau membuat acara itu di sekolah atau di sekitar sekolah, seperti misalkannya di luar koridor atau enggak di lapangan. Terima kasih. Lalu di pertanyaan ketiga, biasanya seberapa sering sih event ini diselenggarakan atau kapan gitu waktu spesifiknya? Untuk waktu spesifiknya itu seperti pada hari perayaan tertentu seperti Natal, Tahun Baru, Valentine, dan lain-lain. Bagus ya jawabannya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya kalau misalnya misalnya OSIS ini ingin menjalankan sebuah event, siapa saja yang biasanya terlibat? Apakah hanya anggotanya saja atau ada campur tangan dari guru atau lain-lainnya? Untuk membuat event pasti OSISnya yang dibutuhkan adalah BPH, yaitu tim inti, lalu seksi bidang yang berhubungan dengan event tersebut, dan juga guru kepala OSIS yaitu Pak Tampu dan juga Memester. Oke. Lalu mengapa penting bagi OSIS untuk melibatkan siswa sekolah kita dalam setiap pengambilan keputusan? Karena seperti yang kita tahu bahwa negara ini adalah negara demokrasi, kita harus berdemokrasi untuk mencapai mufakat, dan itu harus dilakukan juga di sekitar sekolah agar semua orang setuju dengan pendapat atau apa yang ingin disampaikan olehnya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika kamu melihat ada anggota OSIS yang menghadapi konflik antara satu sama lain, bagaimanakah cara kamu agar mereka ini bisa cepat gitu menyelesaikan konfliknya? Kalau menurut saya, untuk konflik antara sesama siswa OSIS itu adalah hal yang sangat jarang ditemui, tapi mungkin saja pasti ada siswanya yang bermasalah di dalam OSIS. Kalau saya sih, saya akan melerai mereka dan juga membicarakan baik-baik tentang apa yang mereka peributkan, dan kami akan mencari solusinya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kamu sebagai siswa mengevaluasi keberhasilan suatu program OSIS di sekolah kita? Untuk mengevaluasi keberhasilan itu, saya lihat bermanfaat atau tidak program tersebut. Sama seperti misalkannya Waterpoint. Waterpoint itu sangat bermanfaat dan juga dapat membantu sesama. Jadi itulah hasil evaluasi dari saya. Oke. Sekian wawancara kami kepada Saudara Haskel 93. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Lalu di sini kami bersama Miss Lena sebagai guru di Sekolah SMP Santo Ignatius. Miss, kami di sini mau bertanya yang pertama, apa saja program kerja yang telah dilaksanakan OSIS sekolah kita di tahun ini atau di periode kemarin, Miss? Oke. Kunjungan sosial ke panti, baru mengadakan lomba-lomba di event-event tertentu, perayaan-perayaan di sekolah ini. Itu saja, Miss. Piket pagi, walaupun sebenarnya piket paginya angin-anginan ya, kadang ada kadang enggak gitu. Iya. Sudah, Miss? Sudah. Kita lanjut. Di sini, Miss, kami ingin bertanya, di mana biasanya kegiatan OSIS dilakukan atau diselenggarakan? Apakah di lapangan atau di koridor atau di mana, Miss?
Udah tahu lah jawabannya. Di lapangan taman dalam nih sejauh ini itu aja ya. Berarti Kecuali yang keluar baru keluar. oke, Miss. Kita lanjut, Miss. Em, Kapan kegiatan OSIS paling banyak dilakukan, Miss? Maksudnya? Seperti misalnya ada acara tertentu gitu, Miss. Misalnya seberapa sering lah, Miss? Kegiatan OSIS itu ada tergantung ada peringatan hari apa gitu. Jadi nggak tahu seberapa sering, tergantung hari peringatan. Oke, Miss. Lalu ketika OSIS ingin membuat sebuah event, Miss, siapa sajakah yang terlibat di pembicaraan agar event itu berjalan, Miss? Apakah hanya mentok di anggota OSIS atau ada campur tangan lain dari guru gitu, Miss? Seharusnya kalau mau bikin program itu kan dari pengurus OSISnya itu bukan hanya pengurus inti. Semua seksi-seksi itu bisa mengemukakan pendapatnya kira-kira untuk perayaan ini kita mau bikin konsep rencana gimana, konsep kegiatan gimana. Terus bisa juga dari beberapa pengurus OSIS itu boleh jadi perwakilan kelas, menanya ke kelas-kelas masing-masing, ada nggak usulan kegiatan dari kelas-kelas ini. Jangan langsung pihak OSIS yang nentuin gitu. Ada nggak masukan-masukan dari semua kelas ini, apa kegiatannya, terus konsultasi sama guru gitu. Konsultasi gurunya itu bukan ke semua guru sih, seharusnya sih ke pembina OSIS gitu, bukan ke semua guru, ke pembina OSIS. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol santai, Miss, kira-kira kalau kita nanti ada Hari Pahlawan nih 10 November atau tanggal 1 Oktober nanti ada Hari Kesaktian Pancasila, kita baiknya ngapain ya kegiatan ini supaya nggak gitu-gitu aja kegiatan OSISnya, misalnya kayak nyanyi, nari, itu aja gitu. Tuh. Oke. Sama kayak ini, OSIS tahu nggak sih kalau 28 Oktober itu Hari Peresmian Bahasa Indonesia? Pernah nggak di sekolah ini OSIS merayakan 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda, sekalian merayakan hari diresmikannya Bahasa Indonesia, misalnya kayak lomba pidato, kayak lomba drama, lombanya lebih ke nyanyi-nyanyi, tari terus gitu kan. Sementara kan banyak kategori seni kan. Eh, Kami ada pertanyaan, namun kayaknya sudah Miss jawab tadi. Cuman kita tanyakan lagi aja. Mengapa penting bagi para anggota OSIS ataupun pengurus OSIS inti untuk melibatkan siswa dalam setiap pengambilan keputusan, Miss? Karena pemikiran orang banyak pasti mengeluarkan banyak ide juga. Ke pertanyaan terakhir, Miss, bagaimana cara Miss mengevaluasi keberhasilan suatu program OSIS? Seharusnya sih nanyanya ke orang-orang ya, penikmatnya. Cara mengukurnya itu nanya sama penikmat acara itu, apakah menikmati acara itu atau bosan. Kalau orang bosan berarti itu acara nggak bagus gitu. Itu kan kalau misalnya dari sudut pandang event, Miss. Kalau misalnya dari sudut pandang program, misalnya seperti Waterpoint kah atau gimana dia, Miss, yang bisa kita katakan bahwa program ini berhasil untuk dilaksanakan oleh para OSIS gitu, Miss. Tadi pertanyaannya apa yang berhasil? Keberhasilan suatu program OSIS, Miss. Keberhasilan suatu program OSIS itu kalau wujudnya nampak gitu. Contoh kayak program OSIS mengkampanyekan kebersihan lingkungan. Apakah wujudnya terlihat masih kotor? Berarti nggak berhasil dong. Wujud OSIS untuk selalu berkreativitas berkarya, madingnya kosong, berarti nggak terwujud gitu kan. Wujud OSIS untuk yang piket pagi itu supaya nggak ada yang terlambat, masih banyak yang terlambat, berarti nggak ada gitu. Sama kayak Waterpoint tadi kan konsepnya untuk kejujuran, buktinya masih banyak anak-anak yang apa, berarti kan gagal semua gitu. Menurut saya itu opini ya gitu. Ya. Berarti kalau misalnya kita simpulkan, kalau misalnya Miss disuruh mengevaluasi, berarti anggota OSIS kita ini masih perlu banyak evaluasi dan refleksi ya, Miss, supaya bisa lebih berhasil lagi ya, Miss. Sebenarnya ya perlu evaluasi sama refleksi dan bimbingan. Perlu dibimbing aja sih. Mungkin kan selama ini kan OSIS ini yang kerja itu aja orangnya dan nggak pernah duduk bareng ngobrol gitu. Harusnya tiap bulan itu ngobrol. Kayak misalnya ini udah akhir September, bulan 10 ini ada event apa nih? Misalnya bulan Rosario, kita bikin apa nih untuk bulan Rosario?
harus lebih sering ngobrol. Kalau sebenarnya kalau dilihat anak-anaknya berpotensi sih, bisa, cuma kayak kurang arahan aja. Baik Miss, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk jawaban-jawaban yang telah Miss berikan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Selanjutnya kami bersama narasumber terakhir yaitu Saudari Karisa dari kelas 93. Pertanyaan pertama, apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh OSIS sekolah kita? Bentuk-bentuk pekerjaannya itu yang pertama itu seperti adanya hari ekologi, yaitu membersihkan seluruh lingkungan SMP Santo Ignatius. Lalu adanya kegiatan seperti lomba-lomba, contohnya itu seperti saat 17 Agustus ada banyak seperti lomba futsal, lomba bola asmara, dan juga lomba-lomba yang menarik lain. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di mana biasanya kegiatan OSIS sekolah kita dilaksanakan atau diselenggarakan? Biasanya itu kegiatan OSIS diadakan di sekolah SMP Santo Ignatius langsung, karena untuk memudahkan para siswa agar bisa melaksanakan segala kegiatannya dengan baik di sekolah. Kalau misalnya lebih spesifiknya, lebih sering di koridor sekolah atau di lapangan? Biasanya itu di lapangan biar bisa dilakukan banyak sekali kegiatan yang menarik oleh OSIS. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kapan kegiatan OSIS paling banyak dilakukan? Yang paling baik itu pas hari 17 Agustus karena di situ banyak sekali lomba-lomba. Contohnya tuh seperti lomba masukkan paku dalam botol, ada futsal, ada bola asmara, ada lomba sarung, ada juga lomba makan kerupuk, dan itu biasanya dilaksanakan oleh banyak siswa dan juga guru-guru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jika misalnya OSIS ingin melakukan sesuatu kegiatan atau ingin menyelenggarakan suatu event, siapa aja yang biasanya terlibat dalam pembahasan mereka agar event ini tuh bisa berjalan? Misalnya, apakah cuma mentok di anggota OSIS doang atau di BPH-nya aja, ataukah ada campur tangan dari guru atau pembimbingnya gitu? Biasanya itu yang dipastikannya untuk pengurus OSISnya termasuk BPA juga, dan juga terkadang dari guru-guru untuk meminta saran dan juga penanggung jawab biar bisa mengontrol satu perlombaan itu dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Mengapa penting bagi para anggota OSIS untuk melibatkan siswa di sekolah dalam pengambilan keputusan? Itu dilakukan untuk biar bisa segala warga SMP Santo Ignatius biar bisa memiliki suara yang sama, dan sehingga tidak terjadinya perbedaan suara ataupun konflik-konflik yang tidak diinginkan. Berarti untuk menghindari miskomunikasi ya? Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Karisa mengevaluasi bahwa program yang dilaksanakan oleh OSIS ini itu berhasil? Menurut saya itu dilihat dari hasilnya, contohnya seperti berhasil atau tidaknya dilihat itu dari kemenarikan dari suatu program itu. Kalau misalkan banyak terjadi permasalahan antara guru ataupun antara siswa di saat dalam perlombaan tersebut, maka perlombaan itu atau kegiatan itu masih belum bisa dibilang berhasil. Oke. Terima kasih kepada Saudari Karisa telah kami minta waktunya untuk menjawab wawancara dari kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.